Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Yudi. Jadi di video ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Data Mining yang dibimbing oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MMM.Com. Nah, jadi tugasnya itu adalah membuat makalah tentang implementasi data mining menggunakan metode CRISP-DM dengan memilih salah satu dari 5 konsep utama data mining: for prediksi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi pada instansi, lembaga, dan perusahaan, bisa dari dalam negeri dan global, dan dengan memilih salah satu dari tema materi berikut yang menarik menurut Anda. Nah, yang tugas kedua adalah jelaskan tentang tugas kelompok yang telah dilakukan mulai dari judul, tema, dataset, konsep data mining yang dipilih, hasil evaluasi, dan deployment-nya. Oke. Ya, kita masuk. Oke. Jadi judulnya implementasi data mining menggunakan metode CRISP-DM untuk memprediksi harga Bitcoin dengan regresi linear. Latar belakangnya, Bitcoin merupakan salah satu aset kripto paling populer yang memiliki volatilitas tinggi dan menarik minat banyak investor. Prediksi harga Bitcoin menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang tidak stabil dan sulit diprediksi secara konvensional. Pendahuluan, berbagai metode telah dikembangkan untuk melakukan analisis dan prediksi harga Bitcoin, salah satunya adalah regresi linear. Metode ini menawarkan pendekatan sederhana namun cukup efektif dalam mengidentifikasi tren harga berdasarkan data historinya. Metode penelitiannya adalah pendekatan CRISP-DM, kemudian implementasi CRISP-DM. Nah, masuk metode CRISP-DM, pertama ada business understanding, ada data understanding, ada data preparation, ada modeling, evaluation, dan deployment. Nah, masuk ke implementasi CRISP-DM-nya. Yang pertama ada business understanding, ada data understanding, dan data preparation. Nah, ini saya implementasinya menggunakan Python. Jadi datasetnya di load, kemudian pilih kolom yang diperlukan, konversi data ke format datetime, bersihkan kolom di close, kemudian ubah data ke numerik, periksa fitur X dan target Y, kemudian bagi data menjadi training dan testing set. Kemudian masuk ke modeling. Nah, modelingnya di sini menggunakan linear regression, kemudian fit, masukkan yang tadi, yang X-trend dan Y-trend, kemudian masuk ke evaluation. Nah, di sini mulai nih, scan matrix-nya melakukan prediksi harga Bitcoin. Nah, kemudian setelah itu melakukan visualisasi hasil prediksi. Nah, ini nanti muncul paragraf, kita lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian deployment dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi web atau sistem perdagangan otomatis untuk memberikan prediksi harga secara real time. Nah, ini adalah hasil ketika kodenya dijalankan. Visualisasi hasil memprediksikan bahwa harga Bitcoin memiliki tren yang kurang sesuai dengan harga aktual, terutama pada periode tertentu. Min absolute error-nya, MI-nya 7.626, kemudian ada mean square error, kemudian ada root mean square error-nya, RMSC, itu di angka 10.163,95. Pembahasannya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model regresi linear memiliki tingkat error yang cukup tinggi dalam memprediksi harga Bitcoin. Visualisasi hasil prediksi menunjukkan bahwa model regresi linear cenderung menghasilkan prediksi yang terlalu sederhana dan tidak dapat menangkap fluktuasi harga Bitcoin dengan baik. Kesimpulannya adalah implementasi metodologi CRISP-DM memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk proses data mining dalam prediksi harga Bitcoin. Model regresi linear menunjukkan keterbatasan dalam memprediksi harga Bitcoin dengan akurasi tinggi, terutama karena sifatnya yang sangat volatil dan non-linear. Penggunaan regresi linear sederhana dengan hanya satu variabel
prediktor tanggal tidak cukup untuk menangkap kompleksibilitas pergerakan harga Bitcoin. Nah, kita masuk ke kodenya mungkin ya. Nah, ini dia. Nah, seperti yang tadi dijelaskan kan, jadi dia disimpan, oh ya, Kaggle. Nah, Kaggle ini bisa kita lihat di Kaggle Bitcoin History. Nah, ini eh, dia itu ada 352 megabyte jumlah datanya, kemudian data timestamp, open, high, low, close, volume. Nah, saat ini hanya dipakai open atau harga start time window-nya ketika pagi hari. Oke, kemudian kita coba jalankan. Ini hasilnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada langkah-langkahnya seperti load dataset, menampilkan beberapa baris pertama, pilihannya kalau yang diperlukan. Nah, iya, yang digunakan ada date tanggal hari ini dan penutupannya atau di akhir hari itu harganya di berapa. Kemudian konversi data ke date time, hapus simbol dolar dan ubah close menjadi numerik, ubah data ke nilai numerik agar bisa diproses oleh model, dipisahkan fitur X dan target Y, bagi data menjadi training dan testing, 80% training dan 20% testing, initial dan latih model regresi linear, prediksi harga Bitcoin, evaluasi model, dan visualisasi hasil prediksi. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas kedua. Jelaskan tentang tugas kelompok yang telah dilaksanakan, judul, tema, dataset, konsep data mining yang dipilih, dan hasil evaluasi dan deployment-nya. Oke. Eh, nah, jadi di tugas kelompok sebelumnya, temanya itu adalah pemerintahan dengan judul implementasi data mining menggunakan metode forecasting terhadap perkembangan GDP Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah tema dataset. Hmm, Nah, dataset terdiri dari tingkat pertumbuhan PDB tahunan dari tahun 1991 hingga 2023, menyediakan data historis selama 63 tahun tentang waktu yang panjang. Ini memastikan bahwa analisis ini dapat menangkap berbagai siklus ekonomi dan perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia. Nah, ini ada contoh datanya ya. Ini ada populasi Indonesianya berapa, terus GDP-nya nggak ada. Ini sebelumnya Bu Heni, kami kan hanya menggunakan satu data dari data ini, itu adalah kalau nggak salah cuman GDP-nya aja. Nah, Bu Heni meminta untuk menambahkan data set lainnya, yaitu kami mendapatkan populasinya. Jadi
Contohnya di website World Bank ini menyediakan dataset tentang GDP-nya berapa-berapa, kemudian kami menambahkan populasinya juga dari sini. Jadi ada dua dataset gitu. Nah, selanjutnya hasil. Kemudian untuk hasil kita bisa masuk ke bagian ini. Nah, hasil forecasting pertumbuhan GDP Indonesia dalam 5 tahun ke depan, evaluasinya, point forecast model ini memprediksi pertumbuhan PDB akan stabil di sekitar 5%. Angka ini mendekati rata-rata historis Indonesia saat ini. Variasi yang sangat kecil, 5,92 hingga 5,114 menunjukkan skalabilitas jangka panjang. Kemudian ada confidence interval, interval keyakinan, ada low-nya 80, high-nya 80, confidence interval 80%. Kemudian ada low 95, high-nya 95, confidence interval 95%. Lebih besar, lebih konservatif untuk tahun 2024 misalnya. Perakiraan titik 5,9%. 80% pertumbuhan yang diyakini berada di antara 1% dan 9,18%. 95% pertumbuhan yang diyakini akan berada di antara 1,16 dan 11,34. Ya. Kemudian deployment-nya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP Indonesia diperkirakan berada di sekitar 5% ketika dibandingkan dengan data aktual dari website ini. Diketahui bahwa pertumbuhan GDP Indonesia hingga kuartal ketiga tahun 2024 tercatat berada pada angka 5%. Ya, mungkin ini aja sih yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.